rencang-rencang semuanya, Sugeng Rawu di channel aku. Kenalin, nama aku Iva. Di sini aku akan menceritakan kisah-kisah gimana sih jahatnya manusia-manusia di luar sana. Karena kalian juga perlu tahu kalau nggak semua manusia itu berhati baik. Sebelum kita move on ke videonya, aku pengen kalian untuk like, subscribe, dan juga komen video aku. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian selalu dapat pemberitahuan kalau misalkan aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang kalian punya, terutama ke teman-teman kalian, biar teman kalian juga nontonin aku, dan aku makin semangat lagi untuk bikin storytelling ke kalian semuanya. Oke? Oke, cerita ini dimulai di sebuah pagi yang tenang pada tanggal 2 April tahun 1988, di mana sebuah kantor polisi di daerah Kansas City, Missouri mendapatkan sebuah telepon dari salah satu warganya yang tinggal di Hyde Park, yang melaporkan bahwa ada seorang pria yang telanjang dan berlumuran darah sedang berjongkok di teras rumah mereka. Tapi polisi yang mendapatkan panggilan ini tuh cukup skeptis pada saat itu karena memang sebelumnya mereka sudah menerima prank call dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya waktu ada panggilan ini masuk, polisi sedikit berpikir bahwa ini mungkin prank call yang lainnya lagi gitu. Tapi bagusnya, walaupun mereka ini skeptis, mereka tetap datang untuk menyelidiki panggilan tersebut dan dengan segera mereka terkejut karena polisi benar-benar mendapatkan orang yang dideskripsikan pemilik rumah itu. Dan korban itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pria berusia 22 tahun yang bernama Chris Bryson. Dalam investigasi awal, polisi ini bisa melihat kondisi Chris Bryson ini benar-benar nggak banget ya, karena dia itu telanjang dan cuman memakai kalung anjing aja. Sesaat polisi itu menyimpulkan bahwa Chris Bryson terlibat pertengkaran antar kekasih. Tapi setelah diselidiki lebih jauh, polisi sadar bahwa kasus Chris Bryson ini nggak sama dengan kasus-kasus pertengkaran kekasih yang lainnya. Karena didapati Chris Bryson ini mengalami patah kaki yang dimana menyebabkan dia sulit sekali untuk bergerak, lalu matanya bengkak dan merah, serta ada beberapa luka yang menghiasi wajah dan juga bibirnya. Tak luput pergelangan tangan Bryson juga memar-memar parah sekali. Dan setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata Chris Bryson ini sudah disekap sejak tanggal 29 Maret tahun 1988. Jadi Chris Bryson sudah disekap selama 4 harian. Dan Chris Bryson mengaku bahwa dirinya ini waktu tanggal 29 April itu dijemput oleh seorang pria yang bernama Bob Bordella untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh pria tersebut. Nah, pada saat itu Chris Bryson ini nggak merasa ketakutan sama sekali terhadap Bob Bordella. Malah cenderung dia ini memiliki perasaan yang lebih superior gitu daripada Bob Bordella. Karena Bob Bordella ini memiliki perawakan tubuh yang gemuk dan pendek, sedangkan Chris Bryson itu memiliki body yang atletik gitu, gagah, berotot. Dan untuk informasi, Chris Bryson ini adalah seorang pekerja seks komersial atau gay yang mana memang sudah berurusan dengan banyak pria yang badannya lebih sangar-sangar lagi daripada Bob Bordella. Jadi Chris pikir kalau misalkan ada sesuatu terjadi antara dia dan Bob Bordella, maka Chris dengan cepat bisa mengalahkan Bob Bordella. Tapi yang nggak diantisipasi oleh Chris Bryson adalah serangan mendadak dari belakang kepalanya. Saat itu, setelah mereka berdua sampai di rumah Bob Bordella, tiba-tiba Bob Bordella menyerang kepala Chris Bryson menggunakan kayu. Dan saat Chris Bryson sedikit limbung dan shock dengan apa yang terjadi, Bob Bordella dengan cepat menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh Chris Bryson. Ya alhasil, Chris ini nggak sadarkan diri gitu kan untuk beberapa waktu yang memang dia nggak ketahui gitu. Dia tuh udah pingsan berapa lama dia nggak tahu. Yang dia tahu, yang dia ingat adalah saat dia bangun, kondisinya itu sudah terikat di keempat sudut sisi ranjang dan dirinya ini udah telanjang. Dan mulai sejak itu, pesta yang diyakini oleh Chris Bryson akan menjadi pesta yang asik, pesta yang menarik, meriah gitu, berubah menjadi pesta yang buruk, pesta yang mengerikan untuk dirinya. Sekilas tentang si Bob Bordella ini,
dia ini punya nama panjang Robert Bordella Jr. yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1949. Di mana dia ini dibesarkan di keluarga yang menganut agama Katolik yang cukup taat. Jadi bapaknya ini memang masih konservatif banget gitu. Jadi Bob ini tumbuh besar dengan aturan-aturan Katolik yang cukup ketat. Nah, sewaktu kecil, si Bob itu tuh termasuk anak yang cerdas. Dia itu tuh orang yang nerd gitu loh, kutu buku. Dan seperti kutu buku yang lainnya, otomatis penampilannya kan seringkali pakai kacamata yang gede gitu ya, kacamata tebal gitu. Ya Bob nggak jauh beda dengan deskripsi seperti itu, karena memang dia memakai kacamata tebal, terus dia ini nggak jago mingle, karena di samping dia ini lebih suka membaca buku, dia itu sibuk untuk mengobati penyakit darah tinggi yang dia derita. Otomatis dia ini jadi introvert, terus antisosial, dan kasihannya dia ini dikucilkan dari kegiatan olahraga di sekolahnya. Kalau misalkan teman-temannya lagi bikin tim untuk basket atau untuk volley, Bordella ini nggak pernah sama sekali dipilih sama teman-teman dia. Dan hal ini diperparah oleh lingkungan di mana Bob tinggal, karena lingkungan ini seringkali membandingkan Bob dengan adik lelakinya yang bernama Daniel, di mana Daniel ini lebih unggul di segala bidang yang nggak dikuasai Bob Bordella. Bahkan bapaknya sendiri seringkali mencaci maki Bordella untuk kayak, kamu nggak usah sering-sering muncul deh di publik, bapak tuh malu punya anak kayak kamu gitu. Bapaknya seringkali ngomong gitu. Jadi Bordella ini hidup dengan insecure yang sangat parah gitu. Dan dia ini depresinya tinggi sekali karena hidupnya penuh tekanan kan. Dan ketika akhirnya Bob Bordella menyadari bahwa orientasi seksualnya itu berbeda dari orang-orang yang lain alias dia ini homoseksual, hal ini juga nggak diceritakan ke siapapun juga. Bob Bordella memilih untuk memendam hal tersebut karena menurut Bob Bordella, orang-orang di luar sana itu rude gitu loh. Dan mereka ini kebanyakan bersikap kasar ke Bob Bordella. Jadi dia lebih memilih untuk menutup diri. Sifat Bob Bordella ini dia lakukan sampai akhirnya dia menginjak sekolah yang lebih tinggi, yaitu di Institut Seni Kansas City. Dan semenjak menjadi seorang mahasiswa, Bob Bordella menjadi seorang yang pemabuk gitu ya, minum minuman keras. Dan dia juga sering menjual metamfetamin ke teman-temannya. Hingga akhirnya ketahuan oleh sekolahnya sendiri dan dia di DO dari kampus tersebut. Namun anehnya, setelah dia di DO dari kampus, dia memutuskan untuk pindah ke 4315 Charlotte Street dan kehidupannya itu berubah 180 derajat. Karena di lingkungan itu Bob Bordella menjadi salah satu orang yang penting karena Bob Bordella seringkali mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh lingkungan itu. Bahkan gilanya lagi nih ya, Bob Bordella ditunjuk sebagai ketua pengawas lingkungan di tempat dia tinggal pada tahun 1980-an. Dan seiring dengan semakin bagusnya reputasi Bob Bordella, karir Bob sebagai koki di sana juga semakin moncair. Dia ditunjuk sebagai eksekutif chef di banyak cabang restoran yang cukup terkenal waktu itu di Kansas City. Dari luar tuh Bob kelihatan kayak berlian dipoles ya, kilong-kilong. Tapi yang nggak tahu bahwa Bordella ini menyembunyikan sesuatu. Bahkan rekannya Bob ini juga berpikir bahwa Bob ini tuh angel banget gitu. Karena dia itu terlihatnya membimbing para pecandu narkoba, terus gay dan juga orang-orang pelarian ke jalan yang benar gitu. Dengan cara menawarkan tempat tinggal gratis dan juga meminjamkan sejumlah uang. Tapi sebenarnya itu tuh cuman kamuflase Bob Bordella. Karena dengan begitu, maka orang-orang yang dia pinjami duit nih sama si Bob Bordella nggak akan kabur dengan mudahnya dari rumah Bob Bordella. Dan dengan begitu, Bob Bordella bisa have dengan mereka sewaktu-waktu yang dia inginkan. Nah, kejahatan keji Bob Bordella ini dimulai pada tahun 1984. Tapi kita flashback dulu 2 tahun ke belakang, di tahun 1982, di mana Bob ini pertama kali mendirikan sebuah toko barang-barang antik yang disebut Bob's Bazaar Bazaar, di mana dia menjual koleksi seni kuno, terus perhiasan dan juga barang antik. Dan saat bekerja di sanalah, Bob mulai berkenalan dengan keluarga yang menempati stand di sebelah stand toko dia, yaitu keluarga Howell. Di mana saat dia udah mengenal keluarga Howell, otomatis Bob Bordella ini juga mengenal anak bungsu dari keluarga Howell tersebut, yaitu Jerry Howell yang saat itu berusia 17 tahun. Otomatis karena mereka berjualan di tempat yang sama, sebelahan, Bob sama Jerry Howell ini jadi akrab sekali, kayak temen gitu.
karena Bob juga seringkali meminjamkan duit ke Jerry Howell. Fast forward pada Juli tahun 1984, di mana Bob ini akhirnya memutuskan untuk melakukan kejahatan pertamanya, yaitu dengan mengundang Jerry ke rumahnya yang diiming-imingi bakal diberi minuman beralkohol gratis dan juga Valium. Untuk informasi guys, sejak tahun 1965, Valium itu sudah sangat digemari oleh masyarakat Amerika karena Valium ini adalah salah satu obat penenang yang 11-12 gitu, kayak heroin gitu loh. Jadi bisa bikin teler kalau misalkan dikonsumsi dalam dosis yang tinggi. Jadi correct me if I'm wrong, oke? Setahu aku Valium tuh gitu. Balik lagi ke cerita, setelah Jerry Howell disuntikan beberapa obat penenang oleh Bob Bordella, otomatis Jerry Howell ini nggak sadarkan diri. Dan sesaat setelah dia mulai sadar, si Jerry ini, dia mendapati dirinya ini sudah diikat di ranjang Bob Bordella dalam keadaan telanjang selama 28 jam ke depan. Dan selama waktu inilah Bob Bordella akan berkali-kali membius Jerry Howell menggunakan obat penenang yang disuntikan ke tubuh Jerry, dan dia juga diperkosa serta dilecehkan menggunakan benda-benda asing gitu. Bahkan Jerry ini sempat ngomong ke Bob Bordella, Why you do this to me? dan memohon untuk dibebaskan. Tapi ya sama Bob Bordella nggak digubris, malah dia semakin menyuntikkan obat penenang berkali-kali ke tubuh Jerry Howell, hingga akhirnya Jerry Howell ini tersedak dan kesulitan bernafas. Entah tersedak karena muntahannya atau memang karena kombinasi obat-obatan dosis tinggi yang disuntikan oleh Bob Bordella. Bob juga mengaku pada saat itu dia sempat melakukan resusitasi terhadap tubuhnya Jerry, tapi sayangnya memang Jerry ini sudah meninggal dunia. Dan akhirnya jasad Jerry ini dieksekusi pada besokan harinya, yaitu dengan cara dimutilasi, dibungkus koran, dan dimasukkan ke plastik sampah. Dan sama Bob Bordella ini kemudian plastik sampah tersebut diletakkan di pinggir jalan untuk nantinya diambil oleh tukang truk sampah. Nah, walaupun ini adalah kejahatan pertama Bob Bordella, tapi Bob ini sudah mulai mempelajari bagaimana polanya untuk memotong tubuh manusia dan juga mencatat setiap detail kejahatan yang dia perbuat di sebuah buku yang nantinya buku ini akan menjadi salah satu barang bukti untuk polisi. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1985, perasaan ingin membunuh Bob Bordella ini udah nggak bisa ditahan lagi. Jadi dia kemudian mencari korban berikutnya, yaitu seorang pria berumur 23 tahun yang bernama Robert Seldon yang dia bunuh pada tanggal 12 April 1985. Kemudian pada tahun yang sama, di bulan Juni tanggal 22, Bob Bordella kembali membunuh seorang pria berumur 20 tahun yang bernama Mark Wallace. Nah, pada tahun yang sama pula, kejahatan Bordella ini seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan semakin kejam lagi gitu. Karena pada bulan September, dia memutuskan untuk menyekap seorang pria yang bernama James Ferris yang berusia 25 tahun. Saat itu James Ferris tuh menelepon Bob Bordella untuk meminta diberikan tempat tinggal karena dia mau menginap gitu. Tapi sama Bordella, lagi-lagi James Ferris ini dibius menggunakan obat-obatan dengan dosis yang tinggi. Dan selama 27 jam, James Ferris disiksa seperti korban-korban yang sebelumnya. Tubuh James Ferris kemudian disiksa dengan sengatan listrik 7.700 volt secara berulang-ulang di bahu dan juga di testisnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalkan kayak dia tuh disiksa selama 2 jam. Tapi setiap 5 menit sekali, James Ferris akan disengat di bahu sama di testisnya. Bayangin, 5 menit sekali disengat, 5 menit sekali disengat. Kasian banget. Bahkan kali ini, Bob Bordella ini mulai bereksperimen dengan cara menusukkan jarum suntik ke leher dan ke alat kelaminnya James Ferris berkali-kali. Hingga akhirnya James Ferris meninggal ya. Dan ahli forensik juga sempat kesulitan untuk menentukan cedera mana yang dialami James Ferris yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Karena memang cederanya James Ferris itu parah banget. Komentar terakhir Bordella dalam jurnalnya untuk eksperimen James Ferris ini yaitu Stop the Project. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1986 ya, di tahun yang berikutnya, Bob kembali menahan seorang pria yang bernama Todd Stoop, yang mana dia ini adalah seorang pecandu narkoba dan juga Dan saat itu Bob Bordella mengundang Todd Stoop untuk makan siang dan untuk dengan iming-iming imbalan sebesar $13
yang mana nantinya duit ini akan digunakan Torstup untuk membeli obat-obatan terlarang. Dan berdasarkan pengakuan Bob Bordella, bahwa Bob Bordella ini memiliki rasa ketertarikan secara fisik terhadap Torstup, yang mana Torstup ini akhirnya disekap selama 2 minggu untuk dijadikan budak seksnya Bob Bordella. Dan saat 2 minggu ini ya otomatis Todd juga akan disiksa ya. Bahkan Bordella juga sempat menggunakan sengatan listrik ke mata Torstup hingga Todd ini mengalami kebutaan. Serta Bob Bordella juga menyuntikkan pembersih saluran ke laringnya Torstup biar Torstup ini berhenti berteriak atau berhenti bersuara. Dan pada tanggal 27 Juni, Bob Bordella memecahkan dinding anus Torstup menggunakan tinjunya. Aku nggak tahu di sini tuh yang dimaksud tinjunya itu adalah benar-benar ditinju itu anusnya Torstup, atau memang tinjunya Bob Bordella ini dimasukkan ke anusnya Torstup. Aku nggak tahu karena memang nggak dijelaskan secara detail di naskah kriminalnya. Dan dalam jurnalnya, Bob mengatakan bahwa Todd ini sudah sampai tidak mampu untuk bernafas dalam kondisi duduk. Jadi Todd bisanya bernafas dalam keadaan tidur gitu. Hingga pada tanggal 1 Juli tahun 1986, Torstup akhirnya meninggal dunia karena shock septic akibat pecahnya dinding anus yang dia derita. Untuk kalian yang nggak tahu shock septic itu apa, shock septic adalah infeksi di seluruh tubuh terjadi ketika adanya cedera organ atau kerusakan akibat infeksi. Jadi secara garis besar, pecahnya dinding anus Torstup ini mengakibatkan infeksi ke organ-organ di dalam tubuh dia. Nah, kemudian korban berikutnya adalah seorang pria berusia 20 tahun yang bernama Larry Pearson. Larry ini disekap pada tahun 1987, 1 tahun setelah penyekapan James Ferris. Dan bisa dibilang penyiksaan Larry Pearson ini lebih buruk dari semua korbannya Bob Bordella. Awalnya tangan Pearson ini akan digantung di langit-langit basement rumah Bordella. Kemudian Bob Bordella akan melakukan eksperimen yang sama seperti James Ferris, yaitu menyuntikkan saluran pembersih ke tenggorokannya Larry Pearson dan menyengat tubuh Larry Pearson berulang-ulang. Bahkan tangan Pearson ini juga dipatahkan menggunakan besi oleh Bob Bordella. Nah, setelah hampir 6 minggu disekap, bayangin, 6 minggu itu lama banget, 2 bulan disiksa dia. Akhirnya Larry ini berusaha untuk melawan Bob Bordella dengan cara menggigit selangkangan Bob Bordella saat lelaki itu ingin melecehkan Larry. Tapi karena Larry ini sudah disekap, sudah disiksa, otomatis fisik dan juga kekuatannya lebih unggul Bob Bordella dong. Dan karena Bob Bordella ini jengkel, dia akhirnya mengambil sebuah dahan pohon dan memukulkan dahan ini ke kepala si Larry Pearson hingga Larry meninggal dunia. Bordella kemudian menyimpan kepala Larry yang sudah dia potong di dalam freezer untuk beberapa saat sebelum akhirnya Bordella memutuskan untuk mengubur kepala tersebut di belakang pekarangan rumahnya. Nah, tak lama setelah penyekapan Larry Pearson, akhirnya Bob Bordella tertarik dengan Chris Bryson. Gak berbeda dengan korban sebelumnya, Chris juga mengalami penyiksaan-penyiksaan seperti disetrum, dipukuli, dan juga dia ini disekap selama 4 hari. Bahkan saat disekap itu ya, si Bob Bordella ini mengoleskan pemutih dan amonia ke matanya Chris Bryson. Tapi karena Chris Bryson ini memiliki semangat juang yang tinggi, dia nggak berputus asa, dia nggak menyerah. Dia akhirnya berpura-pura untuk tunduk dengan Bob Bordella, hingga akhirnya Bob Bordella memberikan reward ke Chris Bryson berupa rokok dan juga dia bisa menikmati atau dia bisa menonton TV. Nah, Chris tahu nih kalau reward yang diberikan Bob Bordella ini nantinya bisa menyelamatkan dia dari pembunuhan yang akan dilakukan Bob Bordella. Menggunakan suara TV yang dia keraskan ya, Chris Bryson menggunakan suara ini sebagai kamuflase untuk saat dia kabur. Dan dengan korek tersisa yang diberikan reward oleh Bob Bordella, Chris Bryson mencoba untuk membakar tali yang mengikat tangan dan kakinya. Dan berhasil guys, Bryson kemudian bisa kabur dari kamar tempat dia disekap, yaitu di lantai 2 rumah Bordella, dengan cara melompat dari lantai tersebut dan mematahkan salah satu kakinya. Namun walaupun kakinya patah ya, Chris Bryson ini gak menyerah. Dia akhirnya tetap berusaha gimana caranya untuk kabur. Dan akhirnya dia berhasil kabur. Lalu kejadian selanjutnya persis seperti apa yang aku ceritain di awal video ini. Nah, saat polisi menemukan Chris Bryson di teras rumah salah satu warganya itu,
Akhirnya polisi membawa Chris Bryson ke rumah sakit untuk kemudian dicek secara menyeluruh keadaannya, kesehatannya Chris Bryson. Dan sementara Chris Bryson dicek kesehatannya, polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penggeledahan ke rumahnya Bob Berdella. Dan saat hasil kesehatan Bryson keluar yang menyatakan bahwa Bryson memang mengalami pelecehan seksual, polisi segera menangkap Bob Berdella di rumahnya. Dan di rumah Bob Berdella itulah polisi menemukan sebuah kamar tidur yang dilengkapi oleh sebuah penahan atau ikatan yang terbakar bekasnya Chris Bryson itu. Lalu ada trafo listrik, pipa besi panjang, dan perlengkapan jarum suntik serta botol-botol obat penenang. Bahkan polisi juga menemukan di salah satu lemarinya Bob Berdella ada sebuah tengkorak manusia. Lebih jauh lagi, saat polisi menggeledah menyeluruh rumahnya Bob Berdella, polisi menemukan sekumpulan tulang belakang dan juga 2 amplop yang berisi gigi-gigi manusia. Lalu polisi juga menemukan sebuah gergaji mesin yang mana di gergaji itu masih ada bekas-bekas darah, lalu ada kulit manusia yang mulai membusuk dan juga sisa-sisa rambut kemaluan manusia yang nyangkut-nyangkut di gergaji mesinnya itu. Sebanyak 300 foto Polaroid juga ditemukan bersamaan dengan jurnal yang selama ini ditulis oleh Bob Berdella saat melakukan pembunuhan. Dan dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh polisi, otomatis Bob Berdella ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena kesepakatan yang dibuat oleh Bob Berdella dengan polisi, akhirnya hukuman Bob Berdella ini diubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena memang Bob Berdella ini setuju untuk memberikan detail kejahatannya, termasuk memberikan polisi kode-kode yang dia tulis di dalam buku jurnalnya. Contohnya seperti kayak DC, itu artinya drain cleaner, yang mana dia suntikan ke tenggorokan dan ke mata korban. Lalu EKG itu yaitu penyiksaan menggunakan sengatan listrik. Dan pada tanggal 8 Oktober tahun 1992, Bob Berdella ditemukan meninggal di dalam selnya akibat serangan jantung yang dia derita. Dan hingga kematiannya pun, Bob Berdella ini masih bersikukuh bahwa dia hanya membunuh 6 orang korbannya. Sedangkan 20 sisanya yang ditemukan polisi di dalam foto yang Bob Berdella miliki masih belum diketahui identitasnya hingga saat ini. Nah, jadi gitu ceritanya Bob Berdella. Menurut kalian, apakah Bob Berdella cuma membunuh 6 orang aja atau malah mungkin lebih dari 6 orang? Coba kalian komen di bawah karena aku pengen tahu kalian itu opininya seperti apa, oke? Dan sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya dengan cerita yang baru tentunya. Dah.